Baik, kita akan memasuki pembahasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun keempat Hijriah. Baik, dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di buku panduan di halaman 38, bait syair yang ke-62. Kata beliau rahimahullah, wa kana fi rabi'atil ghazwu ila Bani Nadhir fi Rabi'in awwala. Pada tahun keempat terjadi peperangan ke Bani Nadhir pada bulan Rabiul Awal. Ini peristiwa yang pertama di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi Bani Nadhir. Telah diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah. Ada berapa kabilah Yahudi di situ? Ada 3. Yang pertama Bani Qainqa yang sudah berlalu. Mereka diusir dari Madinah. Baik, peristiwa tahun berapa itu Bani Qainqa? Tahun kedua. Kemudian setelah itu yang ketiga dari atau yang kedua dari kabilah Yahudi disebut dengan nama Bani Nadhir. Ini akan dibahas di sini. Dan yang ketiga Bani Quraidah. Iya. Yang ketiga adalah Bani Quraidah. Ini yang dibahas di tahun keempat Hijriah. Nah, Bani Quraidah ini itu datangnya paling terakhir ya. Ya, kejadian-kejadian Bani Quraidah itu berurun setelah setelah perang Khandaq. Berurun setelah perang Khandaq di tahun keempat Hijriah juga. Baik. Jadi sini di tahun keempat Hijriah semuanya ada disebut oleh penulis rahimahullahu taala ada 14 kejadian atau 14 peristiwa. Peristiwa yang pertama perang terhadap Bani Nadhir. Iya. Apa sebabnya terjadi perang terhadap Bani Nadhir ini? Ini adalah terkait dengan perang Uhud. Terkait dengan perang Uhud. Jadi Bani Nadhir itu mereka akan menampakkan pengkhianatan di kejadian di perang Uhud. Jadi orang-orang Quraisy itu biasa ya di strategi perang, dia kumpulkan semua siapa yang bisa mendukungnya, dan mereka nulis surat juga ke kabilah-kabilah Yahudi. Iya. Dan di perang Uhud itu mereka melanggar janji. Karena mereka sudah berniat untuk berkhianat, membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka disinilah pembalasan terhadap beliau. Pembalasan terhadap orang-orang Yahudi ini. Jadi memang secara umum umat Islam itu mereka di dalam kehidupan dengan bernegara. Jadi ada hukum-hukum yang mengatur ya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu bisa hidup bersama
tiga suku Yahudi di Medina. Iya, karena mereka terikat perjanjian untuk berdamai, tidak saling berperang. Dan perjanjian yang berjalan antara Rasulullah dan kabilah-kabilah di Yahudi itu ada butir-butirnya ya, yang orang-orang belakangan menyebutnya sebagai piagam Medina. Baik. Jadi maksudnya dalam aturan tata negara, walaupun umat Islam itu hidup dengan non-Muslim, itu ada aturan keadilan di dalam hal tersebut. Tapi yang menjadi masalah itu pengkhianatan, melanggar janji. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari Bani Nadir ini. Iya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka karena hal tersebut. Ya, dan kejadian Bani Nadir diperangi itu diterangkan dalam satu surah penuh di dalam Al-Quran. Surah apa itu? Adalah surah Al-Hasyr. Makanya surah Al-Hasyr itu disebut juga dengan nama surah Bani Nadir. Surah Bani Nadir. Baik. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya tentang surah Taubah, kata Ibnu Abbas itu adalah surah yang menyingkap kaum munafikin. Ketika beliau ditanya tentang surah Al-Anfal, kata beliau nazalat fi Badr, ini turun terkait dengan perang Badr. Ketika ditanya tentang surah Al-Hasyr, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, nazalat fi Bani Nadir. Ini turun terkait dengan Bani Nadir. Iya. Baik. Bani Nadir ini ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tanpa ada peperangan. Iya. Jadi mereka dikepung selama 6 malam sampai mereka keluar dari benteng mereka, kemudian diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Medina. Iya. Diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Medina, tapi sejumlah dari mereka itu tinggal di Khaybar dan bermukim di sana. Akan datang nanti penjelasan tentang Khaybar. Baik, ini kesimpulan dari kisah Bani Nadir. Makanya di surah Al-Hasyr itu ada ahkam terkait dengan fai'. Dan fai' itu adalah harta rampasan perang yang didapatkan oleh umat Islam tanpa peperangan.